Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian ke-20. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Di mana 10 soalnya itu, 2 soal untuk pedagogik dan 1 soal untuk kepribadian dan ada 7 soal untuk matematika di mana materinya itu terkait dengan aljabar dan persamaan linear. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, dalam sebuah pembelajaran di kelas 3, Bu Diah mengajarkan materi memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan Bu Diah adalah yang A. Memberi contoh-contoh kata baku, yang B. Mengajak siswa mengomentari video dongeng, yang C ini menyampaikan langkah-langkah mendongeng, yang D menyampaikan materi tentang kalimat efektif, yang E ini mengajak siswa menonton film. Nah, untuk soal nomor satu ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu memberi contoh-contoh kata baku. Nah, di sini untuk penjelasannya, hal yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan awal pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama nih, memahami kemampuan siswa, kemudian ini dapat membangkitkan perhatian siswa sehingga perhatian siswa terpusat pada pelajaran yang akan diikutinya. Berikutnya, dapat memberikan bimbingan belajar secara kelompok maupun individu. Berikutnya di sini adalah dalam menciptakan interaksi edukatif yang efektif sehingga siswa merasakan adanya suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Berikutnya di sini adalah memberikan penguatan pada siswa. Berikutnya di sini adalah menanamkan sikap disiplin pada siswa. Di sini uraian singkatnya lagi, di sini fungsi utama kegiatan awal adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar baik secara fisik maupun mental. Ketika seluruh elemen pembelajaran sejak awal pembukaan telah memiliki kesiapan yang baik, maka akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini untuk soal nomor satu ini, setiap optionnya ini sebenarnya tidak ada salah. Namun, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang diminta di sini adalah kegiatan awal pembelajaran. Nah, kalau kita memperhatikan optionnya ini, sebenarnya kalau terkait dia dengan penjelasan yang ini, maksudnya uraian singkatnya ini bukan tidak ada yang benar sih, tapi tidak ada yang mengkondisikan seperti apa yang dijelaskan di pembahasannya ini. Nah, tapi di sini karena optionnya meminta seperti ini, tentunya perlu kita mencari ini hal yang dasar yang kita lakukan di kegiatan awal. Nah, karena di sini kegiatan awalnya yang tepat adalah memberi contoh-contoh kata baku. Kenapa demikian? Ini karena mengajak siswa mengomentari video yang bagian B ini memang benar, tapi setelah kita akan mengajarkan materi-materi terkait dia dengan bagaimana memeragakan pesan dalam dongeng, kemudian menyampaikan langkah-langkah mendongeng ini juga perlu juga, tapi ini nanti di materi yang kita lakukan nanti di kegiatan awal atau bisa jadi di pertemuan yang berikutnya. Menyampaikan materi tentang kalimat efektif ini juga benar, tapi kita di sini perlu memperhatikan urutan pembelajaran yang dilakukan. Di sini diterangkan bahwa kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi hal yang perlu diketahui oleh siswa pertama kali adalah tentu terkait dia dengan kosakata baku. Nah, di sini juga mengajak siswa menonton film ini juga bagian dari kegiatan inti dalam sebuah pembelajaran. Tapi ini bisa saja dilakukan di pertemuan berapa atau berapanya. Jadi intinya di sini untuk kegiatan awal yang terkait dia dengan materinya yaitu tentu memberi contoh-contoh kata baku terlebih dahulu. Setelah siswa tahu tentang kosakata baku, baru kita akan mengajarkan mereka tentang kalimat yang efektif. Setelah itu baru kita menerangkan dan lain-lainnya, baru kita menyuguhkan tentang video ataupun film-film yang terkait dia dengan materi tersebut.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah yang A, uji kinerja, yang B, uraian, yang C, menjodohkan, D, pilihan ganda, yang E, benar salah. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kira-kira nih, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu ureal. Nah, di sini untuk penjelasannya, saya tidak akan memaparkan tentang uji kinerja itu apa, ureal, menjodohkan, pilihan ganda, benar salah. Ini tidak akan dijelaskan karena teman-teman pasti tahu terkait dia dengan jenis tes yang semacam ini. Tapi uraian singkatnya di sini berupa, yang pertama adalah pengertian dari tes itu sendiri. Jadi, tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Berikutnya di sini untuk jenis tes itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu bisa kita melakukan tes tertulis. Tes tertulis itu bisa yang subjektif atau yang berupa objektif. Di mana untuk yang subjektif itu bisa menggunakan tes uraian bebas, bisa juga menggunakan tes uraian terbatas. Nah, di sini untuk objektifnya itu bisa tipe benar salah, kemudian tipe menjodohkan dan pilihan ganda. Nah, sedangkan di sini ada juga berbentuk tes lisan, kemudian tes perbuatan. Nah, tes perbuatan ini kayak semacam keterampilan atau praktik-praktik tersebut ya. Nah, jadi di sini perlu kita memperhatikan nih. Jadi di sini siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat. Nah, ketika siswa kita minta seperti ini, tentu yang istilahnya yang tepat adalah uraian untuk tes jenis tes yang bisa kita lakukan. Karena di uraian itu kita bisa membuat pertanyaan yang nanti terkait dia dengan pendapat siswa terhadap suatu masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, ada seseorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah yang A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. Yang B adalah prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Yang C di sini adalah siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Yang D, satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Yang E, setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Nah, untuk soal nomor 3 ini, saya rasa nih teman-teman juga udah paham nih terkait dia dengan soal kepribadian, karena tentunya kita akan memilih jawaban yang tepat dan poin yang tepat atau poin yang banyak. Dan saya rasa nomor 3 ini pasti teman-teman langsung bisa menjawabnya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, Arman mempunyai 5 robot dan 8 mobil-mobilan. Jika Arman diberi 2 robot oleh ibu, sedangkan 3 mobil-mobilannya ia berikan kepada Arif. Bentuk aljabar dari robot dan mobil-mobilan yang dimiliki Arman sekarang adalah yang A 5x plus 8y, berikutnya yang B adalah 5x ditambah 3y, yang C 7x ditambah 5y, yang D 7x ditambah 8y. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 3x ditambah dengan 5y. Nah, sekarang perlu kita memperhatikan ketika kita belajar tentang aljabar. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu nih mana x dan y-nya. Nah, ini ibaratnya x-nya adalah robot, kemudian y-nya adalah mobil. Nah, sekarang di sini di awalnya nih, Arman itu memiliki 5 robot, kemudian plus mobil-mobilan. Namun di sini, jika Arman diberikan 2 robot oleh ibunya, berarti ini robotnya ini akan bertambah menjadi
7. Berarti 5 kita tambahkan 2 sama dengan 7. Kemudian untuk mobil-mobilannya ini, 3 mobil-mobilnya ini ia berikan kepada Arif. Berarti ini bakalan dikurangkan ya. Berarti 8 kita kurangkan dia dengan 3 sehingga hasilnya adalah 5. Maka di sini untuk bentuk aljabarnya pasti adalah 7x ditambah dengan 5y. Karena kita udah ibaratkan nih x-nya itu adalah robot, y-nya adalah mobil. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 2x cm. Berikutnya adalah 3x ditambah 1 cm. Dan 4x dikurangi 3 cm. Nah, jika kelilingnya 43 cm, panjang sisi yang terpendek adalah yang A 17 cm, yang B 16 cm, yang C 10 cm, yang D 5 cm. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 10 cm. Nah, sekarang kita lihat nih. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu rumus dari keliling segitiga. Nah, di sini untuk rumus keliling segitiga adalah K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Maka sekarang tinggal kita memasukkannya saja ke dalam rumus tersebut. Nah, jadi karena K udah ditentukan, berarti ini jawabannya ada 43 sama dengan sekarang nih sisinya tinggal kita menjumlahkannya saja. Jadi 2x ditambah 3x ditambah 1 ditambah 4x dikurangi 3. Nah, kita susun seperti ini. Baru kita mengoperasikannya dengan 43 sama dengan ini kita gabung dengan yang sesama suku. 2x ditambah 3x ditambah 4x ditambah 1 dikurangi 3. Hingga hasilnya adalah 43 sama dengan 9x dikurangi 2. Baru di sini adalah 9x sama dengan 43 ditambah 2 sehingga x sama dengan 45. Kita bagi 9, maka di sini x-nya adalah 5. Nah, jadi kalau udah ketemu seperti ini, jangan langsung dijawab 5 cm. Nah, ini karena x-nya aja yang ketemu. Berarti sekarang kita cari sisi setiap dari segitiga. Karena di sini yang ditanyakan adalah panjang sisi yang terpendek. Nah, berarti sekarang kita tentukan yang sisi yang satunya yaitu 2x. Nah, karena x sudah ditentukan, otomatis di sini kita langsung memasukkannya adalah 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Berikutnya 3x ditambah 1 tinggal kita masukkan. Berarti ini 3 dikalikan 5 ditambah 1. Maka di sini 15 ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 16. Berikutnya di sini 4x dikurangi 3. Tinggal kita memasukkannya saja. Berarti 4 dikalikan 5 dikurangi 3 sama dengan 20. Kita kurangkan 7 sehingga hasilnya adalah 17. Dan tentunya di sini panjang sisi yang terpendek adalah yang 2x yaitu hasilnya adalah 10 cm. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, perhatikan bentuk pemfaktoran berikut. Yang satu nih ada 25 dikurangi x kuadrat sama dengan x ditambah 5. Nanti kita kalikan dengan x dikurangi 5. Berikutnya yang kedua adalah p kuadrat dikurangi dengan p dikurangi 20. Di sini nanti penyederhanaannya adalah p ditambah 4 kita kalikan dengan p dikurangi 5. Berikutnya yang bagian ketiga adalah 2a kuadrat ditambah dengan 5a dikurangi 12 sehingga nanti penyederhanaannya 2 dikurangi 4 kita kalikan dengan 2a ditambah 3. Nah, di sini untuk nomor 4-nya 3y kuadrat dikurangi dengan 6y. Nanti di sini penyederhanaannya 3y dalam kurungnya y dikalikan y dikurangi 2. Nah, pernyataan yang benar adalah yang A1 dan 2, yang B1 dan 3, yang C2 dan 4, D3 dan 4. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu 2 dan 4. Nah, jadi untuk kita melihat apakah jawabannya benar itu berarti setiap poin atau setiap nomornya perlu kita operasikan atau kita hitung supaya benar apa tidaknya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertamanya ini X
tambah 5 ini kita kalikan dengan X dikurangi 5. Nah, jadi kita lihat nih hasilnya. Berarti ini X kita kalikan X sehingga hasilnya adalah X kuadrat. Ini X kuadrat ya, karena kalau di PowerPoint itu tidak bisa kita pangkatkan atau kita kuadratkan. Jadi saya langsung aja nulis di sini berbentuk X kuadrat dikurangi 5X ditambah dengan 5X dikurangi 25. Sehingga hasilnya di sini adalah X2 X kuadrat dikurangi 25. Oke, berikutnya sekarang kita memperhatikan yang bagian kedua itu adalah P ditambah 4 dikalikan dengan P dikurangi 5. Sehingga di sini hasilnya adalah P kuadrat dikurangi dengan 5P ditambah 4P dikurangi 20. Sehingga di sini hasilnya adalah P kuadrat dikurangi P dikurangi 20. Berikutnya di sini A dikurangi 4, kita kalikan dia dengan 2A ditambah dengan 3. Nah, maka di sini hasilnya adalah 2A kuadrat ditambah dengan 3A dikurangi 6A dikurangi 12. Sehingga hasilnya di sini adalah 2A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 12. Berikutnya di sini 3Y kita kalikan dengan Y dikurangi 2, maka di sini hasilnya adalah 3Y kuadrat dikurangi dengan 6Y. Nah, setelah kita menghasilkan perhitungan semacam ini, maka perlu kita memperhatikan nih mana yang salah dan benar. Sebenarnya di awal ketika kita ketika kita mengoperasikannya atau menghitungnya, tentu kita langsung bisa memberi silang. Nah, jadi sekarang kita memperhatikan. Jadi di sini yang salah itu adalah I, karena ini dia kebalik. Sebenarnya jawabannya sama, tapi ini dia kebalik posisinya saja. Berikutnya yang salah adalah nomor 3. Maka tentunya yang benar adalah 2 dan 4. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, penyelesaian dari 3 kita kalikan dengan 4X dikurangi 1 sama dengan 2 kita kalikan dengan 5X ditambah 1 adalah yang A ini adalah min 5 per 2, yang B ini adalah min 2 per 5, yang C adalah 2 per 5, yang D adalah 5 per 2. Nah, kira-kira untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 5 per 2. Nah, sekarang kita lihat nih ureannya atau coret-coretnya di sini. Nah, jadi coret-coretnya di sini tinggal kita mengoperasikan saja. Berarti di sini 3 dikalikan dengan 4X ini sama dengan 12X. Baru di sini 3 kita kalikan dengan min 1, maka di sini hasilnya adalah min 3 atau pengoperasiannya langsung yaitu dikurangi 3. Berikutnya adalah 2 dikalikan dengan 5X sama dengan 10X. Baru di sini 2 ditambah plus 1-nya ini hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita pasangkan dengan sesukunya, maka di sini adalah 12X dikurangi dengan 10X sama dengan 2 ditambah 3. Nah, berarti di sini adalah 12X dikurangi 10X kan sama dengan 2X sama dengan 5. Maka di sini X-nya adalah 5 per 2. Nah, di sini untuk peringatan aja atau teman-teman perlu memperhatikannya perpindahan posisi. Misalnya min kalau dia pindah posisi maka dia berubah menjadi positif. Kalau positif pindah posisi maka dia berubah jadi min. Jadi ini perlu teman-teman ingat, ini bukan masalah bisa atau tidaknya. Saya percaya teman-teman pasti bisa hal yang dasar yang ini, tapi kadang kita suka lupa atau mengabaikannya. Jadi hal ini perlu teman-teman teliti dan perhatikan supaya soal yang mudah sebenarnya tapi jawaban kita salah itu kurang baik. Nah, jadi silakan teman-teman memperhatikan hal itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, diketahui nih persamaan 5, kita kalikan 1 min 2X sama dengan 45, dengan X adalah anggota himpunan bilangan bulat. Jika selisih X dan Y adalah 10, maka nilai Y adalah A14, yang B4, yang C adalah min 4, sedangkan yang D adalah min 14. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu min 4. Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini kita lihat uraian singkatnya. Jadi uraian singkatnya adalah 5 kita kalikan 1 min 2X.
Nah, di sini berarti di sini kita kalikan berarti ini 5 kita kalikan 1 dan 5, kemudian 5 dikalikan min 2x-nya maka di sini hasilnya adalah 10x. Di sini adalah sama dengan 45. Nah, berikutnya di sini 5 kita kurangkan 10x ini hasilnya adalah min 10x sehingga hasilnya 45 dikurangi 5. Sehingga x di sini kita 40 dibagikan dengan min 10 maka di sini x-nya adalah min 4. Ya, di sini saya lupa tulis min 4-nya ya. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah min 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, keliling suatu kebun sayuran yang berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Nah, jika lebar kebun adalah 30 meter, maka panjang kebun adalah yang A 20, yang B 40, yang C 60, yang D adalah 80. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu 40. Nah, sekarang kita lihat nih hasil oret-oretnya. Jadi di sini kita harus tahu rumus kelilingnya, keliling persegi panjang. Jadi untuk persegi panjang di sini adalah keliling sama dengan 2P ditambah 2L atau di sini biasanya kita sebut 2 dalam kurung P ditambah dengan L. Ini sama maksudnya ya. Sekarang kita langsung masukkan aja. Berarti di sini karena kelilingnya udah kita tahu, berarti di sini 140 kita sama dengankan dengan 2P ditambah dengan 2 dikalikan 30 karena L-nya udah diketahui. Jadi di sini 2 dikalikan 30. Maka di sini kita susun adalah 140 sama dengan 2P ditambah 60. Maka di sini 2P sama dengan 140 kita kurangkan dengan 60 sehingga di sini adalah P sama dengan 80 kita bagi dia dengan 2 sehingga hasilnya di sini adalah P sama dengan 40. Oke, next kita ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, di sini dua sudut saling berkomplement jika jumlah keduanya 90 derajat. Nah, dari gambar berikut ini ukuran sudut yang paling besar adalah yang A 31, yang B adalah 59, yang C adalah 67, yang D adalah 73. Nah, jadi ini silakan teman-teman memperhatikan gambar sudutnya ini karena di setiap sudutnya ini nilainya 90, tapi ini udah dibagi ada yang X, ada yang 2X dikurangi 3. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah 59. Nah, sekarang kita lihat karena ini yang ditanyakan adalah sudut yang paling besar. Nah, jadi kita memasukkannya seperti ini atau mengoperasikannya seperti ini berarti X kita tambah dia dengan 2X dikurangi 3 karena ini jumlah total sudutnya adalah 90. Jadi kita masukkan 90-nya sehingga di sini X ditambah 2X itu sama dengan 3X baru di sini kita kurangkan 3 sama dengan 90. Nah, di sini baru 3X sama dengan 90 ditambah 3. Maka hasilnya adalah X sama dengan 93 dibagi 3 dan hasil X-nya adalah 31. Nah, baru di sini tinggal kita memasukkannya saja karena di sini X otomatis X-nya langsung 31. Nah, di sini ada 2X dikurangi 3 kita masukkan. Jadi 2 kita kalikan 31 dikurangi 3. Maka di sini hasilnya adalah 62. Nanti kita kurangkan dia dengan 3 sehingga hasilnya adalah 59. Maka di sini sudut yang paling besarnya tentu adalah 59. Oke, untuk soal ini atau bagian 20 ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai bagian ke-20. Kritik dan saran silahkan ditulis atau dikomentari. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.